Adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Galen ya, dalam pembahasan soal-soal fisika khususnya ya. Nah, kali ini kita akan membahaskan soal-soal tentang ujian masuk tes ujian mandiri Universitas Gadjah Mada atau UMGM ya. Nah, jadi soal yang kita bahaskan kali ini yaitu fisika tahun 2019 ya, yang terbaru. Nah, tapi jawaban kakak ini adalah jawaban versi saya sendiri begitu ya. Nah, kalaupun misalnya nanti ada masukan ataupun tambahan, boleh silahkan di chat di laman channel YouTube saya ataupun di mana nanti video ini saya bagikan ya, untuk saran-saran yang membangun nanti akan saya balaskan untuk pertanyaannya ataupun masukannya. Oke, langsung saja kita bahaskan soalnya. Yang pertama, nah di sini nomor 16 untuk yang fisikanya ya, ini soal nomor 1. Nah, di sini dikatakan sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, jadi tidak diberikan nilai kecepatannya. Nah, waktu yang fungsi waktu yang diperlihatkan pada gambar. Nah, ini dia gambarnya ya. Di antara pernyataan-pernyataan berikut ini mana yang benar? Nah, pernyataannya itu ya langsung menjadi pilihan bergandanya ya. Langsung menjadi pilihan bergandanya, yaitu A, tepat setelah T 5 second katanya arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda ya. Nah, B, tepat setelah T 5 second kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. Nah, seterusnya nanti sampai E mana yang benar gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita bahaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama tentunya akan kita analisis dulu pergerakan benda ini berdasarkan grafiknya. Jadi grafik di sini adalah grafik fungsi waktu, grafik kecepatan terhadap waktu maksud kakak ya. Nah, jadi kalau ada grafik kecepatan terhadap waktu dan pola grafiknya seperti ini, berarti kalau dia naik berarti dipercepat gitu ya. Kemudian kalau dia turun seperti ini berarti diperlambat. Nah, berapa nilai percepatannya akan kita hitung ya. Nah, jadi untuk T sama dengan 0 di sini sampai dengan T sampai dengan T 5 second. Nah, itulah adalah grafik apa? Dipercepat gitu ya. Nah, grafik dipercepat ini dia. Oke, dipercepat. Nah, berapa nilai percepatannya? Nah, nilai percepatan tentu sudah kita ketahui persamaannya ya. Ini rumus GLBB. PT sama dengan V0 plus AT, atau A sama dengan delta P per delta T. Nah, delta P nya itu kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir berapa pada saat T nya kecepatan akhirnya selama dia dipercepat. Nah, ini selama dia dipercepat, kecepatan akhir itu berakhir dengan nilai 7. Berarti 7 dikurang kecepatan awal 0 dibagi dengan selama dipercepat 5 detik ya, mulai dari bergerak gitu ya. Nah, kemudian nilainya adalah 1,4. Jadi 7 bagi 5 ya, meter per second kuadrat. Nah, di mana percepatan ini adalah konstan dalam GLBB. Percepatan itu tetap ataupun konstan, jadi dia nggak berubah. Yang berubah itu adalah kecepatannya. Nah, jadi bisa kita lihat dari poin yang E, di mana dikatakan di situ percepatan benda mencapai nilai maksimum saat T 5 second. Berarti salah ya. Jadi katanya mencapai nilai maksimum. Nah, di mana tidak ada istilah nilai maksimum, nilainya konstan gitu. Baik dia untuk T sama dengan 1 detik, 2 detik, 3 detik atau 4 detik nilainya sama, yaitu sebesar berapa? 1,4 ini tadi ya, sebesar 1,4 meter per second kuadrat. Jadi pernyataannya salah. Nah, kita lanjut untuk yang selang waktu tepat ya. Jadi pada saat T tepat 5 detik, nah di sini gaya luar bekerja gitu ya. Nah, gaya luar itu berupa apa? Ya gaya gesek bisa, atau gaya rem. Nah, jadi pada saat T 5 detik itu sudah mulai direm. Makanya dia nanti start mulai T sama dengan 5 second itu mulai diperlambat. Nah,
keadaan untuk T sama tepat untuk T sama dengan 5 second, keadaan di sini benda itu nanti arah geraknya itu kita anggap misalnya ke kanan. Nah, untuk T tepat 5 second, arah gaya luarnya itu nanti pastinya berlawanan arah, ya. Gayanya berlawanan arah dengan bendanya, gitu. Kita anggap misalkan bendanya ke kanan, berarti arah gaya luarnya yaitu gaya gesek atau gaya remnya pastinya berlawanan arah. Itulah yang memperlambat bendanya, gitu ya. Nah, gaya berarti berlawanan arah dengan benda. Nah, kemudian bagaimana? Kecepatan juga berlawanan arah dengan percepatan. Dalam hal ini dia diperlambat, jadi perlambatan lebih tepatnya, ya. Nah, jadi kecepatan berlawanan arah dengan perlambatannya. Nah, poin untuk tepat T sama dengan 5 detik itu poin A. Jadi tepat setelah T 5 second itu katanya poin A itu, pilihan A itu arah gaya berlawanan arah dengan gerak benda. Berlawanan arah, ya benar tadi ya. Nah, kita anggap tadi ini arah geraknya ke kanan, berarti setelah T 5 detik arah gaya itu ke kiri, ya, atau berlawanan arah. Nah, jadi poin A atau pilihan A benar. Nah, pilihan B langsung salah ini. Apa emang pilihan B? Pilihan B itu adalah tepat setelah T 5 second kecepatan katanya masih searah, ya, kecepatan benda masih searah dengan percepatan. Salah, ya. Nah, karena sejak mulai dia direm, nah di situ keadaannya itu bukan lagi dipercepat. Nah, artinya dia sudah diperlambat. Diperlambat itu kan dia berarti berlawanan arah dengan arah kecepatan, gitu ya. Vektor itu ya. Jadi besaran vektor. Nah, jadi pilihan B salah. Oke, kita lanjut aja untuk semuanya kita buktikan ya. Kita buktikan untuk pilihan CD agar jawaban A itu tadi sebenarnya udah ketemu hasilnya ya, yaitu pilihannya A, tapi coba kita buktikan pernyataan C dan D kenapa salah. Nah, sekaligus untuk mengasah kemampuan kita dalam menganalisis soal seperti ini ya, menganalisis grafik dan tentunya menggunakan atau sambil mengingat rumus ya. Oke, nah selanjutnya untuk T sama dengan 5 second sampai dengan T sama dengan 7 second, berarti ini grafiknya bagaimana atau keadaannya bagaimana? Diperlambat, benar, gitu ya. Jadi di grafik itu untuk T 5 second sampai 7 second itu diperlambat amin, ya, atau itu dia A negatif diperlambat artinya, gitu ya. Oke, nah berarti untuk nilai perlambatannya rumusnya masih sama, ya, pakai VT sama dengan V0 tapi sekarang min A kali T atau A sama dengan delta P per delta T, di mana kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya jadi 7. Berarti 0 kurang 7 bagi waktu akhirnya 7, waktu mulai dia diperlambat 5, 7 kurang 5. Maka nilainya adalah min jadinya ya. Nah, jadi min itu menyatakan dia diperlambat. Oke. Nah, di sini juga perlambatannya konstan. Mulai dia diperlambat untuk T sama dengan 6 detik, T sama dengan 6,5 detik, nilainya sama perlambatannya, yaitu sebesar 3,5 ya. Nah, berarti untuk pilihan C di sini ya, untuk pilihan C yang ini coba perhatikan, benda mengalami perlambatan senilai 2,5. Nah, besarnya aja sudah salah. Harusnya berapa? 3,5, yaitu 7 bagi 2 ya. Saat T sama dengan 6 second sama aja, untuk T 5,5, T 6 detik, T 6,5, T 7 detik itu dia perlambatannya konstan, tapi tepat untuk 7 detik itu sudah berhenti ya. Nah, jadi antara selang waktu T 5 sampai 7. Oke, nah jadi pernyataan C salah, gitu ya. Nah, yang terakhir untuk jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh itu bagaimana kalau dia diberikan grafik VT? Nah, kalau dia diberikan grafik VT, maka jarak tempuh dari T sampai 0, yang pilihan D ini katanya di sini jarak tempuh dari T 0 second sampai T 5 detik adalah 35 meter. Nah, berarti dia selama dipercepat dari T sama dengan 0 sampai 5 detik. Nah, selama dia dipercepat jarak tempuhnya berapa? Dimana kita ketahui apa? Ya, ini jarak itu sama dengan luas yang diarsir. Kalau diberikan grafiknya tadi grafik VT ya. Nah, berarti luas yang diarsir untuk selama dipercepat segitiga. Maka luasnya sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya 5, tingginya
7 sama dengan 14,5 meter lah jarak yang ditempuh selama dia dipercepat. Nah, berarti pernyataan D juga salah ya. Oke, berarti sudah fix jawaban kita adalah jawaban yang benarnya adalah kuncinya A. Oke, sekian dulu untuk pernyataan nomor 1.